Hai, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita membahas satu kata, yaitu psikosomatik. Nah, teman-teman, sebagian kita baru tahu bahasa atau kalimat yang disebut psikosomatik. Nah, kali ini dokter bahas ya, karena sering sekali kalimat ini tumpang tindih dengan anxiety disorder, atau orang bilang GERD, anxiety. Nah, teman-teman, kita bahas karena dia lebih luas daripada anxiety. Jadi kalau seseorang mungkin dikatakan kamu tuh psikosomatik banget ya, sebenarnya kita berbicara dua kata, yaitu psiko, yang kedua somatik. Somatik itu artinya fisik, psiko itu artinya pikiran atau jiwa. Nah, teman-teman, dua kata ini digabung karena sering sekali dua kata ini menjadi keluhan kita. Jadi gejala fisik apa sih yang sering muncul pada kasus-kasus psikosomatik? Pertama, GERD. GERD itu kan sensasi dari perut kita kembung, kita bersendawa, dada kita panas, rasa pahit di mulut, rasa asam di mulut. Bisa ya? Bisa. Yang kedua itu mungkin keluhan kepalanya itu berupa pusing, keliengan, tegang, sakit kepala, badan lemes, ya, badan nyeri, tulang-tulang sakit, mual, ya, susah tidur. Nah, sebenarnya gejala-gejala fisik ini itu ketika dicari tahu penyebabnya itu nggak ketemu gitu loh. Hasil labnya semua normal, diperiksa USG normal, foto ronsen dadanya normal, tapi pasiennya mengeluh sesak napas. Nah, ternyata penyebabnya itu berasal dari pikiran kita. Nah, teman-teman, jangan kalau dokter bilang pikiran itu langsung asosiasinya pikiran yang rumit. Pasti jawabnya begini, dok, saya itu tidak mikir apa-apa, saya tidak lagi mikir negara, saya tidak mikir siapapun, saya biasa-biasa saja. Yang dokter maksud pikiran itu adalah pikiran bawah sadar. Jadi pikiran itu ada dua ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu memuat soal mungkin pengetahuan kita, ya, logika kita, kemampuan kita menganalisa, itu yang disebut pikiran sadar manusia. Nah, pikiran bawah sadar itu mencakup perasaan kita, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, trauma di masa lalu, pernah kecewa, ya. Walaupun kita sudah melupakan hal tersebut, karena dia tertanam di alam bawah sadar kita, justru dia sering muncul tanpa kita undang. Nah, anehnya pikiran bawah sadar ini menguasai diri orang tersebut, dan ketika dia menguasai dan mempengaruhi orang tersebut, orang itu bisa saja mengalami sensasi fisik. Nah, sensasi fisiknya itulah yang tadi dokter sebut. Penyakit ini disebut dengan psikosomatik. Teman-teman, dasarnya seperti ini psikosomatik. Kita percaya bahwa pikiran itu bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Perasaan seseorang itu akan menimbulkan perilaku termasuk sensasi fisiknya. Jadi kalau teman-teman sudah berusaha untuk menghilangkan sensasi fisik, yaitu dengan obat-obatan, obat lambung lah, obat vertigo, obat tidur, tetapi teman-teman juga bisa belum sembuh atau belum sembuh ya. Nah, teman-teman bisa mengubah dari pola pikir teman-teman. Pertama, teman-teman menyadari dulu ya bahwa teman-teman itu mengalami pikiran yang bermasalah. Jadi inilah yang disebut dengan psikosomatik. Dasarnya itu cuma 3, bahwa tubuh kita itu dari pikiran itu mempengaruhi perasaan, dari perasaan menimbulkan sensasi fisik. Dan kita sering sekali berusaha untuk mengobati fisiknya tapi belum sembuh. Tapi kita belum berusaha untuk mengubah pikiran kita. Ya, jadi teman-teman, kalau kita mau mengubah pikiran itu caranya bagaimana? Bukan dengan obat, tetapi munculkan kesadaran.
Kita munculkan kesadaran dengan cara pertama kita menyadari bahwa kita orangnya cemas, kita takut, mungkin aja kita takut, dok saya takut saya punya penyakit jantung seperti orang tua saya, dok saya takut mati. Kita sadari dulu bahwa dirinya kita takut, lalu kita mulai memotivasi diri kita. Semakin sering Anda memotivasi diri Anda, maka pikiran Anda akan berubah. Ketika pikiran Anda berubah, maka perasaannya akan juga berubah. Kalau perasaannya berubah, maka sensasi fisik Anda akan hilang. Oke, tetap semangat.